Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan rasul pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Saudara-saudara, rasul-rasul pada zaman dahulu itu, pada zaman Yeshua HaMashiach, para rasul-rasul itu masih bersama-sama dengan Tuhan kita Yeshua HaMashiach untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Yahweh Elohim. Sedangkan rasul-rasul pada zaman sekarang ini, itu tugasnya para rasul-rasul pada zaman sekarang ini adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Yahweh Elohim. Itulah yang disebut dengan para rasul pada zaman sekarang ini. Dan para rasul pada zaman sekarang ini juga sering disebut juga sebagai saksi gereja-gereja dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Itulah perbedaan rasul pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nabi-nabi kecil. Saudara-saudara, kenapa disebut dengan nabi-nabi kecil? Disebut dengan nabi-nabi kecil karena kitab-kitabnya itu singkat-singkat atau pendek. Dan kitab-kitabnya juga itu, saudara-saudara, sangat pendek atau singkat, sehingga disebut dengan nabi-nabi kecil. Dan yang termasuk ke dalam nabi-nabi kecil itu adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Itulah saudara-saudara kitab nabi-nabi kecil. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 perbedaan nabi dan rasul dalam kepercayaan agama Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, perbedaan nabi dan rasul dalam agama Nasrani dan Kristen itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan dalam kuasa dari Tuhan, dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan, dan yang ketiga perbedaan di dalam tugas. Itulah saudara-saudara perbedaan nabi dan rasul dalam agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Brit Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Brit Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua, atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Brit Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban atau yang mempersembahkan korban Ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God.
kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lot di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lot ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua Hamasya itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua Hamasya, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Hamasya. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesua Hamasya, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu,
semuanya itu nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah semua nabi itu diutus atas kehendak Tuhan? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, tidak semua nabi itu diutus atas kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dan di sini saya mau memberitahukan bahwa dalam ajaran Kristen atau Nasrani perlu diketahui jika seorang nabi itu bukan hanya diutus atas kehendak Tuhan. Jadi tidak semua nabi itu diutus atas kehendak Tuhan, melainkan ada juga yang bukan berasal dari ajaran Tuhan. Jadi ada nabi yang menjalankan ajaran itu asalnya bukan dari ajaran Tuhan, atau biasa juga disebut dengan nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Jadi kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan waspadalah dengan nabi-nabi yang palsu. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 perbedaan nabi dan rasul dalam kepercayaan agama Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, perbedaan nabi dan rasul dalam agama Nasrani dan Kristen itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan dalam kuasa dari Tuhan, dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan, dan yang ketiga perbedaan di dalam tugas. Itulah saudara-saudara perbedaan nabi dan rasul dalam agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua, atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban, atau yang mempersembahkan korban ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lord di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan
Jangan maksud Tuhan Elohim God Lord ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua Hamasya itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua Hamasya, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Hamasya. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesua Hamasya, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi
berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 perbedaan Nabi dan Rasul dalam kepercayaan agama Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan dalam kuasa dari Tuhan, dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan, dan yang ketiga perbedaan di dalam tugas. Itulah saudara-saudara perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua, atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban atau yang mempersembahkan korban ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lot di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lot ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasa itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua Hamasa itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua HaMashiach, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan,
Jadi Yesua juga itu disebut dengan nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesua Masa itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus HaMashiach, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh
menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lord di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lord ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua Hamasya itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua Hamasya, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Hamasya. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesua Hamasya, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah
apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 3 perbedaan Nabi dan Rasul dalam kepercayaan agama Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan dalam kuasa dari Tuhan, dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan, dan yang ketiga perbedaan di dalam tugas. Itulah saudara-saudara perbedaan Nabi dan Rasul dalam agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban atau yang mempersembahkan korban Ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lot di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lot ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder,
kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yeshua HaMasyiah itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yeshua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMasyiah penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMasyiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua HaMasyiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yeshua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yeshua HaMasyiah, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah
itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Nabi dan Rasul dalam kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, perbedaan Nabi dan Rasul dilihat dalam kuasa dari Tuhan itu. Rasul itu lebih berkuasa daripada Nabi. Kenapa Rasul itu lebih berkuasa daripada Nabi, saudara-saudara? Karena Rasul itu lebih memiliki kuasa dari Tuhan kita Yahweh Elohim untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu kehendak dari Bapa kita, Tuhan kita, Bapa Yahweh Elohim. Dan dapat kita baca di Matius 16 ayat 19 dan Matius 18 ayat 18. Jadi saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul dalam kuasa dari Tuhan, Rasul itu lebih berkuasa daripada Nabi. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan Nabi dan Imam dalam tugas dan pelayanan. Saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Imam dalam tugas dan pelayanan adalah, kalau Nabi, saudara-saudara, dalam ajaran Nasrani dan Kristen itu, pemberitaan firman Yahweh Elohim yang diterima oleh para Nabi itu melalui mimpi-mimpi para Nabi dan melalui penglihatan-penglihatan para Nabi. Dan juga para Nabi itu mendengar suara Yahweh Elohim. Dan firman Yahweh Elohim yang diterima oleh para Nabi itu disampaikan kepada semua umat. Kepada semua umat yang ada di muka bumi ini. Dan para imam, sedangkan para imam, saudara-saudara, biasanya dianggap mempunyai hubungan yang baik dengan Yahweh Elohim. Dan umat pun biasanya menghubungi para imam untuk mendapatkan nasihat-nasihat dalam hal-hal rohani. Dan imam juga bertanggung jawab atas persembahan dan korban sehari-hari. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti yang pertama adalah ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan penatua atau disebut juga dengan tua-tua atau penilik gereja. Dan yang kedua adalah dalam bagian perjanjian baru atau Berip Kadasa, imam dapat berarti mengacu kepada orang-orang yang mempersembahkan korban atau yang mempersembahkan korban ekaristi atau perjamuan kudus. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lot di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim, God, Lot ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan
Yesus HaMasiah itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesus HaMasiah penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesus HaMasiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesus HaMasiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus HaMasiah itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMasiah. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus HaMasiah, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat
Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin.